Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Amerika Syarikat tak bisa kontrol Indonesia lagi hingga ketakutan akan ancam dengan embargo. Jadi memang sekarang ini Indonesia ya, keberanian Indonesia untuk sekarang ini kan memang mempertahankan sumber bahan mentah Indonesia dan dilakukan hilirisasi gitu ya, walaupun negara-negara barat, negara-negara Uni Eropa pun menentang keras gitu ya kebijakan Indonesia untuk stop ekspor gitu. Tapi Indonesia tetap tidak takut gitu ya, Indonesia tetap akan melakukan hilirisasi gitu. Nah, memang Amerika Syarikat sudah tidak bisa kontrol Indonesia lagi nih. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Halo sahabat bagi-bagi, AS dan Uni Eropa di depan Indonesia ungkap tak bisa hancurkan Indonesia jika berani senggol Indonesia. Jangan sampai kita ini hanya menjadi cabang. Inilah yang harus kita tangkap. Begitu ini jadi, kemarin hitung-hitungan, saya hitung berapa sih? 60% mobil listrik, kendaraan listrik akan tergantung kepada EV baterai kita. Ya? 60% dari pangsa pasar yang ada di dunia. Inilah kekuatan besar kita nanti. Seperti tadi komponen digital, seperti tadi chip. Gitu. But he badly miscalculated. Because energy is a serious issue. It's not a kid game, yeah. So it's serious. So it means that first we need solutions and then the sanctions. Up to now, the first 5 sanctions package was approached in a different way. First we made the sanctions and then we started to think about the consequences and looking for solutions. Sahabat bagi-bagi, tak kenal takut malah menjadi ancaman bagi mereka, jika membuat negara Indonesia menjadi marah. Jika kebijakan Indonesia mulai diganggu oleh mereka, maka yang Indonesia akan lakukan, adalah terus melawannya, hingga mereka menyerah. Apalagi, sekarang dengan kepemimpinannya Jokowi, pasti membuat mereka berpikir 2 kali, kalau mau menyerang Indonesia. Contohnya kemarin, mereka telah mengembargo kita, dan dibawa ke WTO. Apa yang terjadi? Indonesia tidak menyerah dan malah membuat mereka pusing, karena kita terus berusaha keras untuk tidak mencampuri urusan mereka dengan stop ekspor dari negeri kita Indonesia. Dengan adanya kekuatan Indonesia yang dipimpin Jokowi ini, apakah di tahun 2024 berikutnya, yang dipimpin oleh penerus Jokowi, mampu menjadi lebih kuat lagi, atau menjadi sangat lemah, seperti sebelum-sebelumnya? Simak video ini baik-baik, agar kalian tidak salah paham, dan malah cocor-bacor di kolom komentar, dan menyalahkan keadaan Mimin yang sedang berjuang ini. Sahabat bagi-bagi, oke, mari kita kembali di masa-masa presiden kita, memimpin 18 negara, sampai memimpin negara adidaya, yaitu AS dengan China, dengan julukannya yaitu, pemimpin G20 di Bali kemarin. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, di The Apurva Kempinski, Bali, Senin, tanggal 14 November tahun 2022. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan, terima kasih atas kehadiran Presiden Biden, pada KTT G20 di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Amerika Serikat, Joe Biden, mengungkapkan berapa pentingnya posisi Indonesia bagi Amerika dan dunia. Bahkan, Joe Biden mengatakan, negara manapun akan lumpuh, jika berani-berani memusuhi Indonesia. Bagi AS, Indonesia adalah mitra bisnis paling penting di kawasan ASEAN bahkan di wilayah utama dari Asia. Selain itu, kepandaian diplomasi Presiden Jokowi, membuat AS tak berdaya untuk kembali mendominasi Indonesia, seperti di era presiden sebelumnya, di mana AS mempunyai kontrol besar terhadap berbagai kebijakan Indonesia. Menurut para pengamat politik internasional, di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, AS harus lebih berhati-hati dalam bertindak, karena jika AS membuat Indonesia marah, bukan tidak mungkin, Indonesia malah akan makin dekat dengan Rusia dan China. Tentu inilah ketakutan terbesar bangsa Barat. Jika Indonesia berpihak kepada Rusia, seluruh ASEAN pasti juga akan terpengaruh dan dominasi AS di kawasan akan semakin sulit.
Sahabat bagi-bagi, Presiden Jokowi mengatakan, harapannya agar KTT G20 ini dapat menghasilkan kerjasama yang konkret. Jika hasilnya berkebalikan dengan hal tersebut, kemungkinan mereka-mereka yang akan bertentangan dengan hal tersebut, maka akan menghadapi kebijakan dari Indonesia langsung. Indonesia berharap, semua negara G20 dapat memberikan fleksibilitas, agar komitmen konkret hasil KTT dapat tercapai. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan, isu lain, yaitu pentingnya kerjasama Indo-Pasifik, Economic Framework, atau IPEF. Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan, dan berpartisipasi penuh pada IPEF. Sementara itu, terkait Indo-Pasifik, Presiden Jokowi menggarisbawahi pentingnya masalah keamanan untuk dibahas. Namun, menurut Presiden, kerjasama ekonomi Indo-Pasifik juga tidak kalah penting dan perlu terus diperkuat. Presiden menambahkan, sebagai Ketua ASEAN, tahun depan Indonesia akan mengadakan Indo-Pacific Infrastructure Forum, yang merupakan salah satu implementasi konsep ASEAN. Outlook on the Indo-Pacific atau AOIP turut mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan tersebut, yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, Menteri Badan Usaha Milik Negara, BUMN, Erick Thohir, dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif. Sahabat bagi-bagi, Jokowi tegaskan, bukan Indonesia yang butuh Eropa, tapi Eropa yang butuh Indonesia. Ancaman demi ancaman terus diumbar oleh Dewan Uni Eropa di WTO. Hal ini terjadi setelah Presiden Jokowi menolak menyerah dan mengajukan banding pasca kalah di sidang gugatan nikel. Bukan main-main, Eropa bahkan mengancam akan melakukan embargo ekonomi jika Indonesia tetap bersikeras untuk melawan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo pun sempat geram, upaya pemerintah untuk mengekspor nikel, seperti dihambat oleh negara-negara maju, yang tidak ingin melihat Indonesia berubah status, dari negara berkembang. Pernyataan itu disampaikan Jokowi, saat mengomentari ekonomi politik, terkait gugatan Uni Eropa, dan Organisasi Perdagangan Dunia, WTO, terhadap penyetopan ekspor nikel oleh Indonesia. Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, kita masih banding hilirisasi, masih jalan terus, dan jika mereka terus-terusan mengganggu negeri tercinta kita ini, maka menurut Mimin, mau enggak mau, setiap perbatasan harus ada pengamanan, yang harus diketatkan, jika ketegangan masih terus dilakukan oleh mereka. Ingat kata Mimin, di zaman VOC dulu, orang-orang kita selalu direndahkan oleh mereka, yang tidak tahu sopan santunnya, membuat orang-orang kita kelaparan, dan kedinginan, hingga mereka semua tidak ada istirahatnya untuk dipekerjakan. Jika kita terus-terusan akan mengekspor sana-sini, maka Mimin dapat katakan, kalau penjajahan, pasti sudah dimulai oleh mereka, walaupun kita tidak merasakannya, karena sibuk dengan menafkahi keluarga kita, dengan penuh kesabaran. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang sekarang ini Indonesia sudah tidak mau gitu ya, Amerika Syarikat kah ataupun Uni Eropa kah ini mengganggu gitu ya kemajuan Indonesia untuk berkembang maju. Sekarang ini kan Indonesia melakukan hilirisasi ya untuk sumber bahan mentah mereka seperti nikel dan yang lain lagi sumber alamnya itu. Walaupun digugat ya oleh Uni Eropa sampailah ke WTO ya, tapi walaupun Indonesia kalah ya di sidang putusan itu, tapi ini Indonesia tetap akan mengajukan banding ya, tetap akan mempertahankan kebijakannya itu untuk stop ekspor nikel. Jadi memang Amerika Syarikat ya ataupun negara barat ataupun negara-negara Uni Eropa pun memang sudah tidak dapat kontrol ya, sudah tidak dapat kontrol Indonesia, sebab Indonesia sekarang ini semakin berani gitu ya, semakin berani untuk mempertahankan sumber alamnya ini gitu. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke, terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.